Kalau kalau kita mau bahas budaya Swangi ini pasti orang rasanya lucu karena orang anggap bisnis bagi suku-suku lain. Tapi kalau bagi kami di suku Moskona Swangi ya. Kepala Distrik Merdei Justina Ogonei memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di lapangan upacara Distrik Merdei Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 17 Agustus 2025. Dalam amanatnya, Ogonei menekankan pentingnya sektor pendidikan sebagai prioritas utama yang harus mendapatkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di Distrik Merdei. Menurutnya, pendidikan adalah satu-satunya cara efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menjadi pelaku pembangunan di masa depan. Di usia 80 tahun ini kita tidak bisa bicara panjang, tetapi bicara tentang pendidikan. SDM orang Moskona harus ditingkatkan. Orang tua harus mendorong anak untuk sekolah. Guru-guru yang bertugas di wilayah Distrik Merdei agar lebih lagi proaktif. Ia menambahkan, masyarakat di Distrik Merdei yang mayoritas berasal dari suku Moskona masih tertinggal dalam hal kualitas SDM. Saya lebih fokuskan kepada kekhususan untuk orang Moskona bahwa di usia yang ke-80 tahun ini, kita orang Moskona masih berada dalam sumber daya manusia yang masih rendah. Maka diharapkan untuk ditingkatkan SDM kita. Ogonei menyebut bahwa saat ini infrastruktur jalan di Distrik Merdei sudah mulai terkoneksi. Kondisi tersebut menurutnya telah membuka akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Menegaskan untuk pendidikan yang paling utama. Sejauh ini di Distrik Merdei, kalau untuk fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan di Distrik Merdei cukup memadai. Sehingga yang saya tekankan tadi adalah fasilitas ini sudah cukup memadai. Fasilitas untuk penunjang untuk guru-guru apa ini kan memadai. Transportasi juga baik. Yang kita tegaskan ini adalah guru-guru harus lebih proaktif untuk anak-anak karena Merdei sudah tidak seperti daerah dulu yang masih tertinggal, masih harus orang jalan kaki. Sekarang sudah wilayah yang terbuka, akses keluar masuk lancar sehingga guru-guru harus aktif. Ia menjelaskan proaktif yang dimaksud bukan hanya dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, tetapi juga dalam mendorong partisipasi siswa pada kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Selain itu, ia juga berharap agar para orang tua lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Selain pendidikan, Ogonei juga menyoroti budaya Swangi yang menurutnya harus dihentikan. Ia menilai budaya tersebut tidak hanya mengurangi jumlah penduduk, tetapi juga merusak karakter masyarakat secara keseluruhan. Swangi di kalangan masyarakat Moskona, kata Ogonei, bukanlah sosok mistik, melainkan manusia nyata yang memiliki kecenderungan pada kekerasan. Dan kita sedang tidak sadar bahwa kekerasan yang kita bangun di dalam suku kita ini adalah salah satu penghambat pembangunan itu. Salah satu penghambat pembangunan fisik. Kemudian salah satu penghambat pembangunan sumber daya manusia. Terjadi pembunuhan dan lain-lain. Dan itu mengurangi angka sumber daya manusia di suku Moskona. Kalau kita mau bahas budaya Swangi ini, pasti orang rasanya lucu karena orang anggap bisnis bagi suku-suku lain. Tapi kalau bagi kami di suku Moskona Swangi ya itu bukan mistis, tapi manusia dengan manusia baku bunuh secara terang-terangan. Nah itu yang kita hindari. Kita harapkan dihindari, dilepaskan dan tidak boleh diteruskan oleh generasi-generasi berikut. Kalau orang tua kita pernah jadi Swangi cukup batas di situ. Jangan kita sebagai generasi berikut mengadopsi itu untuk melanjutkan, tidak boleh. Tidak boleh karena sama sekali tidak membuat kita kaya, tidak membuat kita hebat, malah yang ada membuat kita jadi kecil.